Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Fauzan dari kelas R3B dengan NPM 109. Saya di sini ingin menjelaskan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah aljabar linear. Di sini saya mempunyai 4 materi, yaitu ada determinan inverse, yang kedua ada inverse yang tidak ada join, yang keempat ada transpose. Yang pertama saya akan menjelaskan yang determinan. Determinan yaitu suatu matriks persegi n kali n adalah sebuah bilangan tunggal yang dihitung dari elemen-elemen matriks tersebut. Contohnya ada determinan matriks ada 2 kali 2 untuk matriksnya itu contohnya itu ada A dengan A dalam kurung A, B, C, D. Maka kalau dikalikan yaitu dikali silang saja A kali D, B kali C seperti contoh yang seperti ini. Contoh soalnya yaitu ada matriks 2, 3, 4, 5. Lalu kita hitung perkaliannya yaitu 2 kali 5 ya, hasilnya 10, 3 kali 4 hasilnya 12. Maka dihitung 10 kurang 12 itu 2. Contoh selanjutnya ada matriks 10 min 4, 54, 8. Lalu kita hitung 10 kali 8 yaitu 80, min 4 kali 5 hasilnya min 216. 80 dikurang min 216, ya min menjadi plus. Itu totalnya jadi 296. Ya, yang selanjutnya ada matriks order 3 kali 3 dengan metode Saurus. Cara mengerjakannya yaitu dikali seperti ini. Matriksnya ada 3 kali 3 yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Diubah ke determinannya. Determinannya itu seperti ini. Ditulis kembali A, B, D, E, G, H-nya yang dibagi sini saja. Lalu cara penghitungannya yaitu A kali E kali I, lalu ditambah B kali F kali G, lalu ditambah C kali D kali A. Lalu dikurang dikurang C kali E kali D, A kali F, A kali F kali H, B kali D kali I. Seperti itu. Contoh soalnya ada kalian order 3 kali 3, 4, 5, 6, 8, 2, 4, 5, 7, 9. Seperti tadi saya kasih tahu, ini cara diubah ke determinan, diubah ke ya, seperti ini. Tinggal kita kali silang 4 kali 2 kali 9 hasilnya 72, 5 kali 4 kali 5 hasilnya 100, 6 kali 8 kali 3 hasilnya 336, 6 kali 2 kali 5 hasilnya 60, kali 4 kali 7 hasilnya 117, ada 5 kali 8 kali 9 hasilnya 396. Lalu ini semua yang di dalam kolom dijumlah hasilnya 508, yang sebelah sini dijumlah hasilnya 572, lalu dikurang hasilnya minus 20. Selanjutnya ada 20, 45, 3, 3, 2, 7, 10, 8, 5, 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, cara penghitungannya tinggal dikali. Seperti ini, yaitu 20 kali 7 kali 2 180, 45 kali 10 kali 9 4050, 3 kali 3 2 kali 5 180, dikurang dalam kurung 3 kali 7 kali 8 hasilnya 198, 20 kali 10 kali 5 hasilnya 1000, 5 kali 3 2 kali 2 hasilnya 2880. Lalu ditotalkannya dalam kurung jadi 180, yang di sini juga dijumlahkan 48. Hasilnya 44. 4810 dikurang 4048 ya 752. Kedua ada inverse. Inverse matriks adalah pembentukan dari sebuah matriks persegi n kali n. Artinya sebelum matriks A memiliki inverse A pangkat min 1. Rumus inverse yaitu A pangkat 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Cara inverse matriks 2 kali 2 yaitu seperti ini. Determinan A hampir sama caranya seperti yang determinan tadi. Yang tiga juga hampir sama cara penghitungan determinannya. Lalu cara lebih lanjutnya, jadi saya lanjutkan ya untuk penjelasan yang berikutnya itu ada contoh soal inverse matriks ordo 2 kali 2 yaitu ada 4, 3, 5, 5. Lalu kita hitung seperti
matriks 2 kali 2 adjoinnya ada rumusnya yaitu ini kita pindahin. Kan ini beda nih di matriks yang awal. Di matriks yang awalnya 4 kali 2 kan. Di sini kita ubah nih. Duanya di atas, 4 di bawah. Lalu ditambahkan min. Sini. Yang ini tetap. Lalu kan rumusnya A min 1. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Determinannya yaitu yang ini kita masukkan ini ke 1 per min 7, lalu kita kali 1 kali min 7 sama 1 per min 7 kali 2 yaitu 2 per min 7, lalu 1 per min 7 kali min 3 hasil min 3 per min 7, 1 per min 7 kali min 5 hasil min 5 per min 7, lalu ada 1 per min 7 kali 4 yaitu 4 per min 7. Soal berikutnya yaitu ada sama seperti tadi, 4 kali 2 hasilnya 8, 3 kali 1 hasilnya 3. 8 kurang 3 berapa? Yaitu 5. Lalu kita hitung ajoinnya seperti tadi kita ubah ya. Ini jadi di sini, ini tetap min. Lalu kita hitung 1 per 5. Lalu itu 2 per 5. 1 per 5 kali min 3 hasilnya min 3 per 5. Lalu ada 1 per 5 dikali min 1 hasilnya min 1. Ada 1 per 5 kali 4. Itu hasilnya 4 per 5. Selanjutnya ada contoh soal inverse order 3 kali 3, yaitu cara perhitungannya sama seperti determinan 3 kali 3. Cara menghitungnya yaitu dikali seperti ini. 2 kali 1 kali 3 hasilnya 6. 5 kali 0 kali 7 kali 7 sama dengan 0. 3 kali 4 kali 5 hasilnya 60. Lalu dikurang buka kurung yaitu yang dikali 3 kali 1 kali 7 sama dengan 21. 2 kali 0 kali 5 hasilnya 0. 5 kali 4 kali 3 hasilnya 60. Lalu dijumlahkan di dalam kurungnya. Ini yaitu 66, yang ini 81. 66 dikurang 81 yaitu min 15. Nah, lalu kita cari nih kofaktor A-nya. Caranya sama seperti cara awalnya yaitu kita eh, cari ininya dulu, yaitu caranya ini kenapa bisa kayak gini. Cara mencari kofaktor A itu yaitu kan 1053. Berarti ini kita cari dari sini dulu nih. Ini kita tutup 1053. Lalu Lalu 4073, yaitu kalau 4073 yang kita coret yaitu karena kan baris ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi 4073. Lalu yang ketiganya yaitu yang ini kan, yang ini terus ini ke bawah. Jadi 4175. Seterusnya juga seperti itu ke bawah. Jadi yang bawahnya, yang ini kita tutupnya yang ini karena ini kan kedua, ini kita coret, yang kita coret 5 3 kali 5 3 ini. Lalu yang selanjutnya ini kita coret, ini kita coret. Itu 2 3 7 3. Habis itu ini kita coret lagi, ini pasti ini 25 75. Selanjutnya yang terakhir yang ini
Ini 5, 3, 10. Terus habis itu kita coret yang ini. Nilai kita 2, 3, 4, 0. Oke, coret yang ini. Jadi kita coret lagi. Situ. 25, 41. Cara penghitungannya sama seperti determinan 2 kali 2, yaitu kita kali silang. 1 kali 3 di 3 lalu dikurang 5 kali 0, yaitu hasilnya 3. Sama seperti itu selanjutnya ke bawah. Hasilnya ketemunya 3, 12, 13, 0, min 15, min 25, min 3, min 12, min 18. Lalu kita transpose ke faktor A, kita transpose, yaitu cara transposnya yang ini pindahin ke jadi kayak gini, lalu yang ini jadi kayak gini, setelah itu yang ini seperti ini. Oke, kan sudah ketemu hasilnya. Lalu kita hitung nih rumusnya A min 1, A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A, yaitu 1/15. Ini per 15 dapat dari mana? Dari determinan A yang ini. Determinan A yang ini. Lalu adjoinnya adjoinnya kita masukin yang kofaktor A plus yang sudah ditranspos, yaitu ini. Setelah itu kita tinggal hitung 1/15 dikali 3, yaitu min 1/5, selanjutnya 3 sama seperti itu juga. Lalu soal yang kedua, ada contoh soal inverse order 3 kali 3. Sama seperti tadi caranya. Kita buat determinannya jadi seperti ini, lalu dikali, lalu dibuat kofaktornya sama kayak tadi caranya. Kita, kita ubahnya, hasilnya sudah ketemu adjoinnya, lalu kita buat kofaktor A transpose. Kan hasilnya ini, kita transpose dulu kan tadi. Ini jadi ke sini, ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Kenapa yang hasilnya tadi tidak ada min menjadi ada minnya? Karena rumus dari kofaktor dari inverse itu ada plus min plus min plus min plus min plus. Jadi tinggal dimasukin aja deh. Ininya 8, di sini nggak ada min, jadi min. Min di sini 14, nggak jadi ada di hasilnya 14 ditambahin min. Lalu min, ini 4 di sini berubah jadi min, lalu 3 di sini berubah jadi min 3. Setelah itu dihitung sama seperti tadi cara penghitungannya, tinggal 1/6. Min 6 itu dari mana? Dari determinan A yang tadi kita hitung. Lalu ada materi adjoin. Adjoin adalah transpose dari matriks kofaktornya yang sering dilambangkan sebagai adjoin A. Matriks ini merupakan salah satu langkah kunci dalam menghitung inverse suatu matriks persegi seperti yang tadi sebenarnya caranya. Yaitu ada caranya untuk adjoin matriks order 2 kali 2 seperti tadi yang saya jelaskan. A, B, C, D plus plus min min. Jadi ini tinggal kita ubah, kalau udah diubah ke adjoin itu tinggal kita ubah D-nya jadi di atas, D-nya jadi di atas, A-nya lalu di bawah. Setelah itu B sama C-nya tetap tapi ditambahkan min. Untuk adjoin matriks ordo 3 kali 3 tinggal ditambahkan. Ini kalau sudah kita ubah ke kofaktor yang ini,
Kan sudah diubah nih, diubah ke kofaktor, lalu keluar nanti dihitung seperti tadi yang saya jelaskan, dihitung adjoinnya jadi berapa, lalu di kofaktor langsung di kofaktor A transpose ditambahkan rumusnya. Contoh soal adjoin matriks order 2 kali 2 seperti tadi yang saya jelaskan, tinggal diubah aja, tinggal diubah ini diubah. Kenapa di sini nggak ada minnya? Karena di sini sudah ada min, jadi min hasil plus. Lalu ini seperti ini. Nah, untuk ada matriks order 3 kali 3-nya sama seperti tadi. Seperti yang saya jelaskan. Ini sudah ditranspose jadi hasil seperti ini. Min 5, min 5, min 1, min 4. Kenapa min 1-nya hilang? Karena kan di sini plus plus ketemu min hasil min. Plus ketemu min hasil plus. Dan min ketemu min hasil min. Sama ini juga sama seperti tadi yang saya jelaskan di transposter, dihitung kali silang, dibikin kofaktornya dulu. Terus di sini ada transfer matriks baru yang diperoleh dengan menukar elemen baris menjadi kolom dan elemen kolom menjadi baris matriks dari matriks aslinya, yaitu A, B, C, D. Tinggal kita transpose yang tadinya bentuknya seperti ini. Maaf, misalkan misalkan ada soal A sama dengan satu dua tiga empat, kita transpose sama dengan jadi satu tiga satu tiga, sini berarti ya, terbang di sini aja. A satu dua tiga empat, A kita transpose jadi satu tiga dua empat. Kalau yang 3 kali 3 yaitu A satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Sini kita transpose-nya ya. Buat di bawah. Yaitu jadi 1 7 2 5 8 3 6 9. Sama saja semua. Itu lalu contoh soal seperti ini kan 8 10 3 2 3 kita ubah ini jadi ke bawah, yang ini jadi ini seperti ini, sama seperti ini selanjutnya tadi. Jadi ini kecapur ini. Lalu untuk matriks order 3 kali 3 transpose-nya ini pindah ke bawah sini, ini sini, lalu ini selanjutnya ini seperti ini selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.